Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Natalia. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pembuatan esai yang telah saya buat tentang analisis pembelajaran membaca PASE A di sekolah dasar pada kelas 1 SD. Di sini saya mendapatkan sebuah tema, yaitu aku dan keluargaku. Di sini saya akan membacakan terlebih dahulu beberapa poin yang telah saya rangkum, yang telah saya pelajari, yang saya pahami, dan saya mohon maaf apabila nanti ada kekurangan dan mungkin ada beberapa kata yang tidak sesuai dengan konteks yang ada di pembelajaran atau pembahasan kita sebelumnya. Baik, saya akan bacakan. Pembelajaran membaca pada PASE A berfokus pada teknik membaca, permulaan untuk mengenal simbol, huruf, dan suku kata melalui pendekatan konkret komunikatif seperti permainan bahasa, bernyanyi, dan read aloud. Metode efektif mencakup SAS, struktur, analitik, sintetik, eja, dan media visual untuk mengatasi kesulitan membaca. Namun, ada beberapa penemuan menunjukkan bahwa sebagian siswa masih mengalami yang namanya kesulitan membaca, mengenal huruf, mengeja suku kata, serta menyusun huruf menjadi kata ataupun sebuah kalimat. Kesulitan membaca masih marak kita jumpai. Faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca anak yaitu faktor psikologis, intelektual, lingkungan, sosial, dan fisiologis. Kegiatan membaca tidak hanya menjadi suatu aktivitas yang sederhana, melainkan dalam kegiatan membaca harus diukur dengan kemampuan menjawab pertanyaan yang disusun melalui teks sebagai alat evaluasi. Membaca merupakan hal yang penting bagi pengembangan pengetahuan karena presentasi transfer ilmu pengetahuan terbanyak dilakukan melalui membaca. Berdasarkan kutipan tersebut, maka bahwa membaca dapat menjadikan seseorang mampu menjadi pribadi yang cerdas, kritis, mempunyai pengetahuan yang luas, serta dapat mengetahui informasi dari seluruh dunia. Dalam kasus kali ini, ada sebuah tema tentang aku dan keluargaku di kelas 1 SD. Jenisnya adalah membaca kalimat sederhana dan menceritakan kembali secara lisan. Di sini ada teksnya mengenai ini Ibu Sinta. Ibu Sinta memasak nasi. Sinta membantu ibu. Dalam konteksnya bahwa teks ini adalah teks yang sangat sederhana untuk mudah dipahami oleh anak-anak kelas 1 dan juga kelas 2. Menurut penelitian saya, teks sudah sesuai bagi siswa PASE A karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mendapatkan gambaran mendalam mengenai kesulitan yang dihadapi siswa dalam membaca permulaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa siswa kelas 1 mengalami kesulitan mengidentifikasi huruf secara visual dan masih bergantung pada bantuan fisik seperti telunjuk, menggunakan gerakan bibir. Kemudian selain itu, mereka mengalami kesulitan dalam menggabungkan huruf menjadi suku kata ataupun kalimat. Kemudian mereka juga sulit memahami kata dengan struktur fonetik yang kompleks seperti kata dengan 2 huruf vokal lengkap ya. Mereka itu sangat sulit memahami beberapa kalimat yang panjang. Berbeda halnya dengan anak-anak yang sudah di kelas tinggi atau kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu mereka bisa membaca kosakata atau kalimat yang lebih dari 5 kalimat. Sedangkan anak-anak di kelas 1 itu masih banyak yang mengeja tentunya. Dan kita sebagai guru harus bisa melatih mereka untuk sering-sering membaca karena
Salah satu yang membuat seseorang itu bisa mengenal huruf, mengenal tulisan itu adalah dengan membaca. Tidak hanya dengan menulis tetapi juga dengan membaca. Karena semakin kita sering membaca, kita akan menemukan siswa-siswa yang pemikirannya itu adalah pemikiran yang kritis. Tidak jarang dari siswa SD ini sebenarnya mereka lebih kritis, apalagi Gen Alpha. Gen Alpha ini mereka mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang di luar dugaan kita, yang kadang kita sampai bingung mau jawab apa, karena mereka itu adalah berpikir dengan menggunakan logika, berbeda dengan yang sebelum-sebelumnya gitu. Kemudian setelah mereka membaca bersama-sama bersama dengan guru tentang aku dan keluargaku tersebut, gurunya bertanya kembali, siapa yang memasak nasi? Gurunya bertanya demikian. Lalu ada beberapa siswa yang menjawab bahwa yang memasak nasi itu adalah si Sinta. Dan kemudian ada berapa persen atau 50 dan 50%-nya gitu. Kita anggap aja 50 dan 50% dari 100% siswa itu menjawab, ada yang menjawab bahwa yang memasak nasi adalah Sinta, kemudian yang sebagiannya menjawab bahwa yang memasak nasi itu adalah Ibu Sinta. Nah, di sini juga kita melatih tentang bagaimana mereka itu konsentrasi membaca, apakah mereka konsen atau mereka mendengarkan atau mereka memahami teks tersebut dengan baik atau tidak. Karena salah satu keberhasilan dalam membaca adalah ketika murid itu memahami, murid itu bisa menjelaskan kembali secara pandangan mereka melalui cerita yang telah mereka baca. Kemudian di sini juga saya mengambil sebuah kosakata yang digunakan dalam teks tergolong sederhana dan familiar bagi siswa kelas 1 SD. Kata-kata tersebut sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membantu siswa memahami isi teks dengan lebih mudah. Setiap kalimat terdiri dari pola dasar subjek plus predikat. Kemudian penggunaan kalimat pendek juga membantu siswa membaca dengan lebih lancar. Karena siswa kelas 1, kelas 2 ini nggak mungkin kan kita kasih sebuah kalimat yang panjang, karena itu akan mengalami kesulitan bagi mereka. Kita harus memberikan 2-3 kalimat atau mungkin agak panjangnya dikit adalah 5 kalimat ya, karena itu yang mudah dipahami. Karena semakin panjang mereka itu semakin bosan, karena anak-anak yang usianya masih 7-8 tahun itu mereka masih aktif dan mereka tidak mau terlalu kayak memaksakan diri mereka untuk membaca yang kayak fasenya beda gitu. Karena kan anak-anak ini memiliki tahapan tersendiri ya, terutama anak-anak itu mempunyai tahapan belajar, tidak hanya langsung gitu kan. Ada yang bilang bahwa kita harus langsung nih, harus ke tingkat ini. Sebenarnya anak-anak itu mempunyai tahapan-tahapan tersendiri. Tidak bisa kita selaku orang tua ataupun guru itu memaksa siswa untuk mencapai target gitu, sedangkan siswanya belum bisa. Jadi kita harus berulang kali mengajarkan agar siswa ini bisa paham. Aktivitas tersebut mendukung pemahaman makna karena siswa tidak hanya membaca, tetapi juga diajak untuk memahami isi teks melalui pertanyaan dan kegiatan menceritakan kembali. Dengan cara ini, siswa belajar menghubungkan teks dengan pemahaman mereka. Jadi, guru itu kan tidak hanya menjelaskan, namun juga guru ini ingin melihat apakah siswanya ini sudah paham ataukah belum. Jadi, guru itu bisa kayak berbicara atau kayak tiba-tiba memberikan pertanyaan-pertanyaan seputaran dengan apa yang telah dibaca. Dalam kegiatan ini, siswa membaca teks sederhana tentang keluarga, menjawab pertanyaan guru, dan menceritakan kembali isi teks secara lisan dengan pemahaman mereka. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan yang dirancang telah mendukung pencapaian kompetensi membaca dan berbicara PASEA. Berdasarkan penelitian dan analisis yang dilakukan, teks dengan tema Aku dan Keluargaku sudah sesuai untuk siswa kelas 1 pada PASEA. Kosakata yang digunakan sederhana dan dekat dengan kehidupan siswa. Struktur kalimat mudah dipahami serta aktivitas pembelajaran membantu siswa memahami makna teks. Selain itu, kegiatan membaca bersama, menjawab pertanyaan, dan juga
menceritakan kembali isi teks juga telah mendukung pencapaian-capaian pembelajaran PAS CA, khususnya pada kemampuan membaca dan berbicara. Menurut saya, untuk pembelajaran PAS CA di kelas 1 dengan tema Aku dan Keluargaku ini sudah sangat sesuai untuk pembelajaran di tahap tersebut, di tahap PAS CA pada kelas 1 SD, karena kelas 1 SD ini mereka tidak bisa membaca sebuah kalimat yang panjang. Mereka membaca hanya untuk kalimat-kalimat yang pendek saja agar mereka tidak bosan dengan pembelajaran tersebut. Kita sebagai guru harus paham tentang karakteristik dari siswa, bagaimana caranya nanti kita menjelaskan ke siswa dengan baik. Kemudian karena kita tahu bahwa anak-anak kelas 1 ini mereka masih minatnya itu bermain ya. Jadi kita kadang mengajar mereka tuh kayak masih ini apa bu, ini apa bu, jadi tidak bisa kita terlalu fokus dengan teks. Jadi ketika kita menjelaskan segala sesuatunya, kita juga harus menanyakan kembali berdasarkan pemahaman mereka. Menurut saya demikian untuk hasil analisis saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata, bahkan mungkin ada beberapa kesalahan dalam saya membuat esai tentang menganalisis pembelajaran PAS CA dengan metode membaca dan juga menceritakan kembali tentang isi teks tersebut. Tapi kembali lagi ini adalah menurut pemahaman saya, dan mungkin di lain waktu bisa dijelaskan langsung oleh ibu untuk kami tentang bagaimana hal yang benar tentang penyampaian tersebut. Menurut pandangan saya demikian, dan akhir kata saya mengucapkan Om Swastiastu. Saya mohon maaf dan sampai jumpa. Terima kasih.